Cinta yang tersembunyi di balik keanggunan seorang janda. Rahasia hatimu. Di balik keanggunan dan kecantikan seorang wanita dewasa yang terlihat sempurna, ada hati yang merindukan sesuatu lebih dari sekadar kemewahan dan status sosial. Saraswati, seorang janda yang tampaknya memiliki segalanya, menyimpan sebuah kerinduan yang dalam akan cinta yang tulus dan sederhana. Hidupnya yang penuh dengan penghargaan dan kehormatan ternyata tak cukup untuk mengisi kekosongan di hatinya. Di dunia yang penuh dengan kesibukan dan ketegangan, apakah ada ruang untuk cinta yang sesungguhnya? Bisakah ia menemukan cinta yang sejati di tengah keramaian hidup yang serba sempurna? Halo, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Tante di channel Celoteh Tante, tempat kita berbagi cerita dan pengalaman yang penuh warna. Kali ini, Tante punya sebuah cerita yang sangat istimewa dan pastinya penuh dengan emosi. Jadi siapkan hati kalian untuk mendengarkan kisah yang penuh makna ini. Judulnya adalah Cinta yang Tersembunyi di Balik Keanggunan Seorang Janda. Rahasia hatimu. Cerita ini tentang seorang wanita dewasa bernama Saraswati yang hidup dengan segala kemewahan dan penghormatan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu hilang dalam hidupnya, cinta yang tulus dan sederhana. Meskipun dia tampak sempurna di luar, ada kerinduan mendalam di dalam hatinya yang tak bisa dia ungkapkan kepada siapapun. Bagaimana perasaan itu berkembang? Apa yang akan terjadi ketika cinta yang ia cari datang? Dan apa pilihan yang harus diambil? Penasaran? Yuk, simak ceritanya sampai habis dan semoga kalian bisa mengambil hikmah darinya. Saraswati memandang bayangannya di cermin besar yang terpasang di dinding kamar tidurnya. Umur hampir 40, namun tubuhnya masih memancarkan pesona yang membuat siapa saja menoleh. Rambut hitam legam yang tergerai, mata yang tajam, bibir yang selalu tampak penuh dengan senyum menggoda. Ia adalah seorang wanita yang tampaknya memiliki segalanya. Keanggunannya bukan hanya terletak pada penampilannya, tapi juga pada cara ia membawa diri. Setiap langkah yang diambilnya penuh percaya diri, seolah dunia ini ada di telapak tangannya. Di luar sana, banyak yang mengaguminya, memujinya, bahkan iri dengan kehidupannya yang sempurna. Namun, Saraswati tahu betul bahwa dunia yang tampak indah ini hanyalah permukaan. Kehidupan pribadi yang sesungguhnya berbeda jauh dari apa yang dilihat orang lain. Keanggunannya, kekuatannya, kewibawaannya, semua itu adalah pelindung. Sebuah topeng yang ia kenakan agar tak ada yang tahu betapa kosongnya hatinya. Di balik wajah cantiknya yang selalu tersenyum, ada kerinduan yang tak pernah tersampaikan. Sebuah kerinduan akan cinta yang sejati, yang tulus dan sederhana. Bukan cinta yang hanya berdasar pada status sosial atau kekayaan. Bagi banyak orang, Saraswati adalah sosok yang sempurna. Seorang janda berkarir yang telah sukses membesarkan anaknya seorang diri, dan kini menjabat sebagai eksekutif di sebuah perusahaan besar. Namun di balik semua itu, ada kesendirian yang terus menghantuinya. Setiap malam, saat ia terbaring di tempat tidurnya yang besar dan nyaman, hatinya terasa semakin sepi. Tidak ada yang menyentuhnya dengan lembut seperti dulu. Tidak ada pelukan yang membuatnya merasa aman dan dicintai. Hanya kesendirian yang menemani setiap malamnya. Saraswati tak pernah mengeluh. Ia tahu betul bagaimana tampil kuat di depan orang lain, bahkan anaknya sekalipun. Bagaimana ia harus selalu tampil sempurna, mengendalikan segala sesuatu dengan sikap yang penuh kewibawaan. Namun, di dalam hatinya, ia merindukan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kesempurnaan yang terlihat di luar. Ia merindukan cinta yang sederhana. Cinta yang membuatnya merasa dihargai, dihormati, dan diinginkan bukan karena status atau kekayaannya, tetapi karena dirinya sebagai seorang wanita. Keinginannya untuk menemukan cinta sejati semakin kuat ketika anaknya yang sudah dewasa, Budi, mulai memiliki kehidupan sosialnya sendiri. Budi sudah mulai mandiri, memiliki pasangan, dan tak lagi membutuhkan perhatian penuh dari ibunya. Saraswati merasa bangga, namun di saat yang sama,
Ada kesepian yang datang merayap. Ia tahu, hidupnya kini tidak hanya tentang pekerjaan dan anak semata. Ada bagian dari dirinya yang terlupakan, bagian yang ingin dicintai oleh seorang pria. Suatu malam, setelah menghadiri acara perusahaan yang penuh kemewahan, Saraswati merasa lebih lelah dari biasanya. Pesta itu, dengan segala kemewahannya, seolah-olah hanya semakin memperjelas betapa kosongnya hidupnya. Ia melangkah keluar dari gedung pertemuan, menatap langit malam yang penuh bintang, berusaha mengusir perasaan hampa yang menggelayuti hatinya. Saat itulah ia bertemu dengannya, Adrian. Adrian adalah pria muda yang baru saja pindah ke kota. Usianya masih jauh lebih muda dari Saraswati, namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tampak lebih dewasa dari usianya yang sebenarnya. Dengan penampilan yang rapi, senyum yang tidak bisa disembunyikan, dan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu, Adrian tampaknya tidak terpengaruh oleh status atau usia. Ia hanya seorang pria yang ingin tahu lebih banyak tentang wanita yang tampaknya sempurna di luar, tetapi terkesan menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Pada awalnya, Saraswati berusaha menjaga jarak. Ia merasa tidak mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan ringan antara mereka. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin ia merasa tertarik pada Adrian. Ada ketulusan dalam setiap kata-kata yang diucapkan, dan pandangan mata yang seakan bisa menembus ke dalam hatinya. Sesuatu yang telah lama hilang, perasaan yang belum pernah ia rasakan lagi, mulai tumbuh dalam dirinya. Setiap kali Adrian berada di dekatnya, Saraswati merasa ada sesuatu yang membuatnya tergoda. Bukan hanya karena ketampanannya yang memikat, tetapi ada kehangatan dalam dirinya yang membuatnya merasa hidup kembali. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Saraswati merasa dilihat sebagai wanita, bukan hanya sebagai ibu atau eksekutif yang dihormati. Namun, di balik perasaan yang mulai tumbuh, Saraswati tak bisa mengabaikan ketakutannya. Ia tahu bahwa perbedaan usia yang begitu jauh akan menjadi masalah. Lebih dari itu, ada rasa takut yang lebih dalam. Takut akan terluka lagi, takut akan kecewa. Ia sudah cukup banyak merasakan patah hati di masa lalu, dan ia tak ingin merasakannya lagi. Cinta yang dulu pernah hadir dalam hidupnya, kini terasa seperti kenangan yang semakin jauh. Ia tak ingin membuka pintu hatinya lagi, takut pintu itu hanya akan tertutup rapat sekali lagi. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan perasaannya, semakin ia merasa tak bisa melarikan diri dari kehadiran Adrian. Keinginan untuk merasakan kembali cinta yang sejati semakin membara dalam dirinya. Ia tahu bahwa cinta yang sesungguhnya bukanlah tentang apa yang bisa diberikan oleh seorang pria kepadanya, melainkan tentang bagaimana cinta itu bisa membuat hati mereka bersatu dalam kebahagiaan yang sederhana. Saat ia melangkah keluar dari acara itu, Adrian mendekatinya. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah-olah menghilang. Hanya ada mereka berdua, saling memandang. Ada ketegangan yang tak terucapkan, ada keinginan yang semakin besar untuk saling memahami, dan ada dorongan yang tak bisa ditahan untuk saling menyentuh. Tanpa kata-kata, tanpa perencanaan, Saraswati merasakan ada sesuatu yang tak bisa diabaikan. Saraswati tahu bahwa saat ini adalah titik balik dalam hidupnya. Apakah ia akan terus hidup dalam kesendirian? Ataukah ia akan mengambil risiko besar dan membuka hatinya untuk cinta yang selama ini ia hindari? Waktu akan memberi jawabannya. Namun satu hal yang pasti, hidupnya kini tak akan pernah sama lagi setelah pertemuan itu. Keinginan untuk terus menjaga jarak dengan Adrian mulai melebur seiring berjalannya waktu. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang semakin sulit untuk dibendung. Saraswati mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan sesaat, bahwa pertemuan mereka hanyalah kebetulan belaka. Namun, hati tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang begitu kuat menariknya kepada Adrian, sesuatu yang bahkan tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Suatu malam, setelah pertemuan yang berlangsung begitu intens di sebuah acara gala, Adrian menghubunginya lewat pesan singkat. Hanya kata-kata sederhana, "Aku ingin bertemu, Saraswati. Ada yang ingin aku bicarakan." Meskipun hati Saraswati sedikit ragu, dorongan untuk bertemu dengan Adrian begitu kuat. Rasa penasaran, rasa ingin tahu tentang perasaan yang selama ini ia pendam,
membuatnya merasa tak bisa menahan diri lagi. Ia tahu, inilah saatnya untuk mengambil langkah pertama. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota. Tempat yang tak ramai, dengan lampu temaram yang menciptakan suasana intim. Ketika Adrian tiba, ia mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya, dan tatapan matanya penuh dengan intensitas yang tak bisa diabaikan. Ada sesuatu yang berbeda di udara malam itu. Sesuatu yang memaksa Saraswati untuk melihat lebih dalam lagi pada dirinya sendiri. "Kenapa kamu ingin bertemu?" tanya Saraswati dengan suara yang sedikit gemetar, berusaha untuk menjaga kewibawaan di hadapan Adrian. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang bergejolak, perasaan yang sudah lama terkubur. Adrian duduk di hadapannya. Matanya tak lepas dari wajah Saraswati. "Karena aku merasa ada yang belum selesai di antara kita, Saraswati," jawabnya dengan suara yang rendah, hampir seperti bisikan. "Aku tahu kamu merasakannya juga. Ada ketegangan yang kita berdua coba hindari, tapi perasaan itu tetap ada. Aku tidak bisa terus mengabaikannya." Saraswati merasakan sesuatu yang panas menjalar ke tubuhnya. Kata-kata Adrian, yang terdengar begitu tulus, membuat hatinya berdebar. Dalam diam, ia merasakan keinginan yang begitu kuat untuk mendekat, untuk merasakan kehangatan yang selama ini ia cari. Namun, seiring dengan keinginan itu, ada ketakutan yang menggelayuti. "Adrian," suaranya lirih, "kita tidak bisa seperti ini. Aku sudah cukup terluka di masa lalu. Aku tak ingin membuka hatiku lagi untuk seseorang yang mungkin akan meninggalkanku." Adrian mendekat. Jarak di antara mereka semakin dekat. Seolah tak ada lagi ruang untuk menghindar. "Saraswati, aku tidak ingin menjadi seseorang yang akan meninggalkanmu. Aku ingin menjadi seseorang yang membuatmu merasa hidup lagi, membuatmu merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar melihatmu. Aku ingin memberikanmu apa yang selama ini hilang dalam hidupmu," katanya dengan suara penuh hasrat. Saraswati merasa sesak di dadanya. Keinginan untuk menolak, untuk menjaga jarak, semakin lemah. Namun, perasaan yang selama ini terpendam di dalam dirinya mulai menyeruak ke permukaan. Tanpa sadar, ia menarik napas dalam-dalam dan memandang Adrian. Tatapan mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, Saraswati bisa merasakan adanya dorongan yang begitu kuat. Dorongan untuk tidak menahan lagi. Dorongan untuk menginginkan lebih. "Adrian," katanya lagi. Suaranya kini lebih lembut, namun penuh dengan gairah yang sulit disembunyikan. Aku tidak tahu apakah aku bisa tahan." Tanpa kata-kata lain, Adrian meraih tangannya dan menuntunnya untuk berdiri. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya, dan dalam satu gerakan yang lembut namun penuh hasrat, bibir mereka bertemu. Ciuman itu bukanlah ciuman biasa. Itu adalah ciuman yang penuh dengan rasa ingin tahu, penuh dengan gairah yang selama ini terpendam di dalam hati mereka. Saraswati bisa merasakan sentuhan lembut Adrian yang seolah menyentuh setiap bagian jiwanya yang selama ini terkunci rapat. Perasaan yang tak terucapkan mengalir begitu deras. Saraswati merasa tubuhnya dipenuhi oleh sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginannya untuk merasa dicintai, untuk merasa dihargai, kini terwujud dalam ciuman ini. Setiap gerakan tangan Adrian yang menyentuh tubuhnya, membawa serta kenangan tentang cinta yang ia idamkan selama ini. Ia merasakan panas yang meresap ke dalam dirinya, dan tak bisa lagi menahan hasrat yang membara. Mereka terhenti sejenak, hanya untuk saling menatap. Ada keheningan yang membingungkan, tetapi di saat yang sama, penuh dengan pengertian. Adrian membelai wajah Saraswati dengan lembut. Matanya penuh dengan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada cinta yang mulai tumbuh di sana. "Kau tak perlu takut," bisik Adrian. "Aku di sini untukmu. Aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar apa yang terlihat di luar." Saraswati menatapnya, lalu mengangguk perlahan. Dengan perlahan, mereka kembali mendekat, dan kali ini, ciuman mereka lebih dalam, lebih membara. Seperti mereka berdua mencoba menyalakan kembali api yang telah lama padam. Sensasi hangat itu menyelimutinya, dan Saraswati merasa seolah-olah ia akhirnya menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, cinta yang penuh gairah,
yang datang begitu mendalam, tanpa ada yang menghalangi. Namun, meskipun tubuhnya merasa hidup kembali, hatinya masih bergulat dengan keraguan. Apakah ia siap untuk menyerahkan diri sepenuhnya? Apakah ia bisa mempercayai perasaan ini? Ataukah ini hanya sebuah hasrat yang akan berakhir seperti cinta-cinta lainnya di masa lalu? Hanya waktu yang bisa memberi jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, hidup Saraswati kini tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Setelah malam yang begitu menggairahkan dan penuh emosi itu, Saraswati merasa seperti terbangun dari tidur panjang yang tak pernah berakhir. Di hadapan Adrian, dia merasa dilihat, dihargai, dan dicintai bukan hanya karena penampilannya yang sempurna, tetapi karena dirinya sebagai seorang wanita. Tetapi di dalam dirinya, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Ia merasa tergoda, namun pada saat yang sama, ia tak bisa melepaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu yang selalu menakutkan. Saraswati tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Setiap pertemuan dengan Adrian semakin memperjelas betapa besar perasaannya, betapa dalam ia jatuh hati pada pria yang lebih muda itu. Namun, rasa takut untuk terbuka sepenuhnya, untuk menyerahkan hatinya kembali, membuatnya terus bertanya-tanya. Apakah ini hanya nafsu yang sementara? Ataukah ada cinta yang sesungguhnya di balik semua ini? Suatu malam, mereka bertemu di rumah Adrian. Setelah beberapa minggu komunikasi yang semakin intens, Saraswati merasa sedikit cemas, namun juga bersemangat. Rumah Adrian tampak sederhana namun hangat, dengan cahaya rembulan yang menerangi setiap sudut ruangan. Ketika ia melangkah masuk, ada sesuatu dalam tatapan Adrian yang membuat hati Saraswati berdegup kencang, seolah ada yang tidak bisa lagi dibendung. Tanpa kata-kata, Adrian menariknya ke pelukannya dan mencium bibirnya dengan penuh hasrat, seolah-olah semua ketakutan dan kebimbangan yang ada selama ini langsung terlupakan. Saraswati merasa seluruh tubuhnya terbakar oleh gairah yang mengalir begitu deras. Ketika Adrian melepaskan ciuman mereka, dia menggenggam tangan Saraswati dengan erat. Aku ingin kita lebih dari sekadar ini, Saraswati. Aku ingin kita menyatukan hidup kita, tidak hanya dalam nafsu, tetapi dalam cinta yang sejati. Aku ingin menjadi yang pertama yang membuatmu merasa benar-benar hidup, ujar Adrian dengan suara rendah namun penuh hasrat. Kalimat itu membuat Saraswati merasa terperangkap antara keinginan untuk menyerahkan diri dan ketakutannya untuk terluka lagi. Aku takut, Adrian. Jawab Saraswati dengan suara yang bergetar. Aku takut membuka hatiku lagi. Aku takut ini hanya sementara dan aku akan terluka lagi. Adrian memandangnya dengan lembut. Aku tahu perasaanmu, Saraswati. Aku tak ingin memaksamu, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku ada di sini bukan hanya untuk menyenangkanmu atau memuaskan nafsu kita. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih dari itu. Aku ingin kau merasa bahwa cinta ini lebih dari sekadar keinginan fisik. Meskipun kata-kata Adrian begitu tulus, Saraswati tetap merasakan kebimbangan yang dalam. Namun, perasaan yang semakin membara di hatinya tak bisa ia bendung lagi. Keinginan untuk merasakan kembali cinta, untuk merasa dihargai dan diinginkan sepenuhnya, semakin menguat. Tanpa bisa menahan lagi, Saraswati membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan Adrian. Kali ini, ciuman mereka lebih dalam, lebih intens, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menarik mereka berdua ke dalam satu dunia yang hanya milik mereka. Tubuh Saraswati terasa begitu sensitif di bawah sentuhan tangan Adrian yang terampil. Ketika Adrian mulai melepas gaun yang ia kenakan, Saraswati merasakan rasa takut yang datang kembali, tetapi kali ini, ketakutan itu digantikan dengan rasa ingin tahu yang begitu besar. Adrian memandangnya dengan tatapan penuh gairah, dan meskipun ada sedikit keraguan yang melintas di mata Saraswati, ia merasa dirinya tak mampu menahan hasratnya lagi. Tubuhnya mulai merespon setiap sentuhan, setiap ciuman, dengan keinginan yang semakin tak terhentikan. Dalam sekejap, gaun yang ia kenakan terlepas, membiarkan tubuhnya yang indah terbuka di hadapan Adrian. "Apakah kamu yakin?" tanya Adrian. Suaranya penuh dengan ketulusan, meskipun gairahnya semakin jelas. Saraswati menatapnya, kemudian mengangguk perlahan. Matanya penuh dengan keinginan yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia merasakan setiap gerakan tangan Adrian yang menyentuh kulitnya,
menyebarkan sensasi yang membakar seluruh tubuhnya. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Tak ada lagi ketakutan yang bisa menghentikan mereka. Semua yang ada hanyalah mereka berdua, terperangkap dalam momen yang tak terulang. Mereka saling melepaskan satu sama lain, membiarkan tubuh mereka saling berhubungan dalam cara yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap sentuhan, setiap desahan yang mereka bagi, seolah menyatukan mereka dalam sebuah tarian penuh gairah yang tak terelakkan. Saraswati merasa dirinya terlepas dari segala batasan yang ia bangun selama ini, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sepenuhnya hidup, sepenuhnya dicintai. Namun, setelah beberapa waktu yang tak terhitung lamanya, saat gairah mereka mulai mereda dan tubuh mereka terbaring lelah di tempat tidur, Saraswati merasa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kepuasan fisik. Di tengah keheningan, ia bisa merasakan kedekatan yang lebih dari itu. Cinta. Cinta yang mulai tumbuh dengan cara yang tak terduga. Namun, meskipun ia merasa puas dan bahagia, rasa takut dan keraguan itu tak pernah sepenuhnya hilang. Apakah perasaan ini bisa bertahan lebih lama dari sekadar hubungan fisik? Apakah Adrian benar-benar mencintainya? Ataukah ini hanya permainan semata? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Tetapi Saraswati tahu satu hal, keputusan yang ia ambil malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, meskipun tubuhnya merasa hidup kembali, hatinya masih bergulat dengan keraguan. Apakah ia siap untuk menyerahkan diri sepenuhnya? Apakah ia bisa mempercayai perasaan ini? Ataukah ini hanya sebuah hasrat yang akan berakhir seperti cinta-cinta lainnya di masa lalu? Hanya waktu yang bisa memberi jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, hidup Saraswati kini tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin sulit untuk dipahami oleh Saraswati. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah dilema yang tak kunjung usai. Di satu sisi, Adrian memberikan perasaan yang ia dambakan, gairah, keinginan, dan kepuasan yang ia rasakan begitu mendalam. Namun, di sisi lain, ada ketakutan yang terus menghantuinya. Apakah ini hanya sebuah hubungan yang dibangun atas dasar nafsu semata? Ataukah ada sesuatu yang lebih tulus di baliknya? Setiap kali mereka bertemu, tubuh Saraswati selalu tergerak dengan hasrat yang semakin tak terkontrol. Adrian, dengan segala pesonanya yang tak bisa ia tolak, seolah mengisi kekosongan yang telah lama ada dalam hidupnya. Namun, setiap kali hubungan mereka mulai mencapai titik puncak, ada perasaan cemas yang muncul. Apakah hubungan ini hanya akan berakhir seperti semua yang sebelumnya? Cinta yang datang begitu mendalam, hanya untuk meninggalkan bekas luka di hatinya? Saraswati mencoba menghindari perasaan ini, tetapi semakin ia berusaha, semakin sulit rasanya menahan diri. Ketika Adrian mengajaknya untuk berlibur bersama ke sebuah villa terpencil di pegunungan, sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar liburan biasa. Ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa di sana, mereka akan menghadapi kenyataan yang lebih besar dari sekadar hubungan fisik yang terjalin antara mereka. Villa itu terletak di tengah hutan yang sepi, jauh dari peradaban. Ketika mereka tiba, udara segar pegunungan dan pemandangan alam yang menenangkan membuat Saraswati merasa sedikit lebih tenang. Namun, malam itu, saat mereka duduk di teras villa, melihat bintang-bintang di langit yang begitu terang, ketegangan yang ada di antara mereka semakin terasa. Adrian menatap Saraswati dengan tatapan yang penuh makna, penuh gairah, namun juga penuh ketulusan yang sulit disembunyikan. Saraswati, suara Adrian lembut, namun penuh dengan keyakinan. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak datang hanya untuk nafsu. Aku datang karena aku ingin bersamamu. Aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ini. Aku ingin cinta kita menjadi nyata. Tersentak oleh kata-kata itu, Saraswati merasa hatinya berdebar lebih cepat. Ia ingin percaya pada Adrian, tetapi rasa takutnya masih ada. Adrian, aku tak tahu bagaimana caranya untuk menyerahkan diriku sepenuhnya lagi, kata Saraswati dengan suara bergetar, hampir tidak terdengar. Aku takut, terlalu takut untuk jatuh cinta lagi, untuk percaya lagi. Adrian mendekat, menaruh tangannya di tangan Saraswati. Aku tahu kamu takut. Aku juga takut. Tapi aku percaya.
Jika kita berdua saling membuka hati, kita bisa melalui semua ini bersama. Aku ingin kau tahu, aku bukan hanya mencari tubuhmu, aku mencari jiwamu. Saraswati menatapnya dalam-dalam, merasakan kehangatan dan ketulusan yang terpancar dari matanya. Namun, ketakutannya yang mendalam membuatnya mundur sedikit. Tapi bagaimana jika kita terluka? Bagaimana jika ini hanya sementara? Bisiknya. Suaranya hampir hilang oleh desah napas yang berat. Adrian mengangkat wajah Saraswati dengan lembut, membuat mereka saling memandang. Kita tak akan tahu jika kita tak berani mencoba. Saraswati, hidup itu tentang mengambil risiko. Dan aku siap untuk itu, jika kau juga siap. Malam itu, rasa takut yang selama ini membelenggu Saraswati perlahan-lahan mulai pudar. Ia merasa sesuatu yang lebih besar tengah terbangun di dalam dirinya. Tanpa berkata-kata, Adrian menggenggam tangannya lebih erat dan menariknya ke dalam villa. Dalam keheningan malam yang hanya ditemani suara alam di luar, mereka menuju kamar tidur, di mana gairah yang terpendam semakin membara. Di bawah cahaya lampu remang-remang, tubuh Saraswati terasa begitu hidup saat Adrian membelai setiap inci kulitnya dengan penuh kelembutan. Sentuhan Adrian, yang semula penuh gairah, kini penuh dengan ketulusan, membawanya ke dalam dunia yang hanya ada mereka berdua. Setiap ciuman, setiap sentuhan, terasa lebih dalam, lebih penuh makna, seolah-olah mereka sedang mengungkapkan perasaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Adrian menggenggam tubuhnya dengan lembut namun penuh dengan dorongan yang tak terbantahkan. Rasa takut yang sebelumnya ada di dalam dirinya, kini digantikan dengan sebuah perasaan yang lebih kuat, perasaan bahwa ia tak lagi perlu takut. Mereka saling membutuhkan, saling merasakan, dan saat itulah, Saraswati merasa hatinya terbuka sepenuhnya. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi rasa takut yang menghalangi. Hanya ada mereka berdua, dalam keintiman yang penuh gairah dan juga cinta. Tubuh Saraswati melengkung dalam pelukan Adrian, seolah meresapi setiap sentuhan, setiap gerakan yang mengalir antara mereka. Mereka tak lagi saling menahan diri, saling menyerah pada keinginan yang semakin besar, pada cinta yang mulai mengikat mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah momen yang begitu menggairahkan itu berlalu, mereka berdua terbaring dalam keheningan, saling mendekap dengan kelelahan, namun dengan rasa puas yang tak terlukiskan. Saraswati memejamkan matanya, merasakan kehangatan tubuh Adrian yang ada di sampingnya. Dalam keheningan itu, ia tahu bahwa dirinya tak lagi bisa menghindari perasaan yang semakin dalam. Ia jatuh cinta pada Adrian. Namun, meskipun semuanya terasa sempurna, ada satu pertanyaan yang terus menghantui Saraswati. Apakah cinta ini akan bertahan? Apakah mereka akan mampu bertahan melalui segala rintangan yang akan datang? Ataukah ia akan kembali terluka seperti dulu? Hanya waktu yang bisa memberi jawaban. Dan malam itu, dengan perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya, Saraswati memutuskan untuk mengambil risiko. Risiko yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah malam itu berlalu dengan perasaan yang bertambah pelik bagi Saraswati. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan yang bercampur aduk, antara kebahagiaan yang datang dari kedekatannya dengan Adrian, dan ketakutan yang terus menghantuinya, takut akan kehilangan, takut akan jatuh terlalu dalam. Cinta yang seharusnya membawa kedamaian, malah membuat hatinya bergejolak. Ia merasakan adanya kedekatan yang begitu kuat dengan Adrian, namun keraguan masih selalu ada di sudut hatinya. Adrian tak pernah menyerah, tidak sekalipun. Setiap kali Saraswati mulai menarik diri, dia selalu ada di sana, memberikan kenyamanan yang tak bisa ia tolak. "Aku tak akan pergi, Saraswati," kata Adrian suatu malam. Setelah mereka habis bercinta dengan penuh gairah, berbaring bersebelahan di atas ranjang, tubuh mereka masih saling berpelukan erat. "Aku ada di sini, dan aku ingin kita jadi lebih dari sekadar ini. Aku ingin kita bersama, tanpa keraguan." Saraswati merasakan ketulusan dalam kata-kata Adrian, namun hatinya masih dipenuhi dengan ketakutan. Ia tidak pernah percaya bahwa cinta bisa bertahan lama, terutama setelah ia merasakan banyak kegagalan dalam hidupnya. Namun, apa yang ia rasakan dengan Adrian berbeda. Ada kehangatan yang menenangkan, ada gairah yang membakar, dan yang lebih penting,
Ada kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, apakah itu cukup untuk mengatasi keraguan yang mengganjal di hatinya? Satu malam, setelah beberapa minggu berkomunikasi intens, mereka berada di rumah Adrian, di ruang tamu yang nyaman. Saraswati bisa merasakan ketegangan di udara. Adrian tampak berbeda malam itu. Lebih serius, lebih penuh tekad. "Aku ingin kita berbicara, Saraswati," katanya, suara penuh ketegasan. Saraswati mengerutkan kening. "Tentang apa?" Adrian menatapnya dengan penuh keyakinan. "Tentang kita. Tentang masa depan kita bersama. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian. Aku ingin tahu apakah kau siap untuk memilih aku, memilih kita, ataukah kau masih ragu-ragu?" Perasaan takut yang mendalam melanda Saraswati. Ia merasakan ketakutan itu mencengkeram hatinya, seolah ada sesuatu yang mengancam kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Aku tidak tahu, Adrian," jawabnya dengan suara bergetar. "Aku takut. Takut semuanya akan berakhir seperti yang dulu lagi. Aku sudah terlalu banyak terluka." Adrian mendekat, memegang kedua bahunya dengan lembut namun penuh keyakinan. "Aku tidak akan menyakitimu, Saraswati. Aku ingin kita berjuang bersama, untuk sesuatu yang lebih dari sekadar kenikmatan sesaat. Aku ingin kita membangun hidup bersama, membangun sebuah cinta yang tahan lama. Aku tidak akan pergi. Aku di sini untukmu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu." Mata Saraswati mulai berkaca-kaca. Kata-kata Adrian begitu tulus, begitu dalam. Di hadapannya kini bukan lagi hanya pria yang ia temui beberapa bulan yang lalu, tapi seseorang yang benar-benar ingin berbagi hidup dengannya. Semua ketakutan dan keraguan yang semula ada, mulai mencair, dan ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Ia merasa dirinya jatuh lebih dalam dari sebelumnya. Namun, ia masih takut. Masih ada secercah keraguan di hatinya. "Bagaimana jika kita gagal, Adrian? Bagaimana jika aku terlalu berharap dan akhirnya kita berdua terluka?" Adrian menatapnya dalam-dalam, menyentuh pipinya dengan lembut. "Kita tidak akan tahu jika kita tidak berani mencoba. Aku siap menanggung risikonya jika kamu juga siap. Aku ingin kita menghadapinya bersama. Ini bukan tentang jangka pendek. Ini tentang apa yang kita bangun dalam jangka panjang." Saraswati memandangnya. Perasaan yang tak bisa ia kontrol lagi mulai menyeruak. Perlahan, ia mengangguk. "Aku siap. Aku ingin melanjutkan ini, Adrian. Aku ingin membuka hatiku untukmu." Adrian tersenyum, namun ada sedikit kerutan di dahinya. Seolah-olah dia baru saja mendengar kata-kata yang membuatnya lega. "Kau tidak akan menyesal, Saraswati. Aku janji akan menjagamu." Malam itu, mereka saling berpelukan dengan kehangatan yang begitu mendalam. Sentuhan tubuh mereka terasa lebih intim dari sebelumnya, dan meskipun gairah mereka masih membara, ada kedamaian yang mulai mengisi hati Saraswati. Malam itu bukan hanya tentang tubuh mereka yang terhubung, tetapi juga tentang hati yang akhirnya saling terbuka sepenuhnya. Tanpa ada lagi keraguan yang menghalangi, Saraswati benar-benar menyerahkan dirinya pada Adrian, sepenuhnya, baik dalam gairah maupun dalam cinta. Adrian membimbingnya keranjang dengan penuh kelembutan, dan kali ini, sentuhan mereka bukan hanya tentang keinginan fisik semata, tetapi tentang penyatuan dua jiwa yang saling memilih. Saraswati merasakan setiap sentuhan Adrian dengan lebih dalam, meresapi setiap gerakan yang membawa mereka ke dalam kedalaman yang tak terungkapkan. Keinginan mereka kini bukan hanya tentang kenikmatan duniawi, tetapi tentang membangun sebuah ikatan yang lebih abadi. Ketika mereka mencapai puncak keintiman itu, Saraswati merasa seolah-olah seluruh dunia terhenti. Hanya ada mereka berdua, dalam momen yang begitu murni dan penuh makna. Semua keraguan, semua ketakutan, seakan sirna begitu saja. Hanya ada kebahagiaan, cinta, dan kepercayaan yang mengalir di antara mereka. Setelah semuanya reda, mereka berbaring bersebelahan. Tubuh mereka terbungkus dalam selimut kehangatan yang terasa begitu sempurna. Saraswati memejamkan mata, merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar memilih untuk percaya. Percaya pada Adrian,
pada cinta mereka, dan pada diri sendiri. Ia tahu bahwa meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, satu hal yang pasti, ia tak akan lagi berlari dari cinta yang ia dambakan. Dengan napas yang tenang, ia memeluk Adrian erat, menginginkan kedamaian yang baru ia temukan, dan berharap bahwa apa yang mereka bangun ini akan bertahan, melampaui segala keraguan yang pernah ada. Saraswati tahu bahwa keputusan yang ia buat malam itu bukan hanya tentang memberi kepercayaan pada Adrian, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia akhirnya siap untuk jatuh cinta lagi. Dan kali ini, ia merasa bahwa cintanya tidak akan pernah hilang lagi. Hari-hari setelah itu, hidup Saraswati tidak lagi dipenuhi dengan kebimbangan atau keraguan yang sebelumnya selalu menghantuinya. Ia merasa ringan, seolah-olah beban yang selama ini mengikat hatinya telah terlepas begitu saja. Setiap kali ia bersama Adrian, ada perasaan yang mendalam, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta yang mereka jalani bukan hanya tentang kenikmatan fisik atau gairah semata, tetapi tentang kedalaman yang ditemukan melalui kebersamaan, saling memahami, dan belajar untuk saling percaya. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Terkadang, takdir membawa ujian yang tak terduga. Suatu pagi yang cerah, ketika Saraswati sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, ia mendapat telepon yang mengubah segalanya. Panggilan itu datang dari adiknya, yang memberi kabar bahwa ibunya, yang tinggal di kampung halaman, jatuh sakit dan perlu perawatan segera. Saraswati merasa dunia seperti runtuh seketika. Ia tahu, ia harus segera pergi, tetapi meninggalkan Adrian dan rutinitas yang telah mulai ia bangun membuat hatinya terluka. Setelah membereskan segala sesuatunya, ia berangkat menuju rumah ibunya, berusaha untuk tetap kuat meski perasaan khawatir dan cemas menghantuinya. Selama beberapa minggu, ia merawat ibunya, dan meskipun sibuk dengan urusan keluarga, pikirannya selalu kembali pada Adrian. Ia tahu, meskipun ia berada jauh, ada perasaan yang lebih besar yang menghubungkannya dengan pria itu. Di setiap kesempatan, ia mengirim pesan dan berbicara melalui telepon, mencoba untuk menjaga api cinta yang telah mereka bangun. Sementara itu, Adrian tak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda keraguan. Ia terus mendukungnya dari jauh, mengirimkan kata-kata penyemangat, dan bahkan mengirim bunga-bunga indah yang membuat Saraswati merasa lebih tenang di tengah kekhawatiran yang mengelilinginya. Setiap kali ia merasa cemas atau ragu, Adrian selalu ada untuk mendengarkan, memberi pengertian, dan memberikan kenyamanan yang membuat hatinya merasa lebih ringan. Namun, saat Saraswati kembali ke kota, ia merasa ada perubahan dalam dirinya. Meskipun ia sangat merindukan Adrian, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Seakan ada jarak yang perlahan-lahan terbentuk antara mereka, meskipun fisik mereka tetap saling dekat. Saraswati merasa lebih sering mempertanyakan perasaan dan tujuannya. Adakah ia terlalu terburu-buru untuk menyerahkan hatinya sepenuhnya? Adakah cinta ini cukup kuat untuk mengatasi segala cobaan yang datang? Pada suatu malam yang sunyi, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Saraswati memutuskan untuk membuka pembicaraan yang sudah lama ia pendam. Adrian, yang selalu mendukungnya tanpa henti, kini terlihat cemas. "Adrian," kata Saraswati, dengan suara pelan, "aku merasa ada yang berbeda. Aku tahu kita sudah melewati banyak hal bersama, tapi ada saat-saat ketika aku merasa seolah-olah kita kehilangan arah. Aku merasa cemas. Aku merasa seolah-olah aku tidak sepenuhnya siap untuk menjalani semuanya ini." Adrian menatapnya dalam-dalam, kemudian mendekat dan menyentuh wajahnya dengan lembut. "Saraswati, kita semua punya ketakutan dan keraguan, aku juga. Tapi kita sudah sampai sejauh ini bersama. Aku tahu ini bukan selalu tentang keinginan fisik atau gairah. Kita berdua memiliki tujuan yang lebih besar. Aku ingin kita bersama, tidak hanya di saat baik, tapi juga ketika cobaan datang. Aku ingin kita jadi lebih kuat, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai individu yang saling mendukung." Saraswati menunduk, mencoba mencerna kata-kata Adrian. Air mata menggenang di matanya, bukan karena perasaan cemas semata, tetapi karena ia merasa lebih dari sekadar takut. Ada rasa bersalah dalam hatinya karena telah membiarkan keraguan itu tumbuh dalam dirinya. Namun,
Di sisi lain, ia tahu bahwa dirinya tak bisa lagi mundur. Cinta yang mereka miliki bukan hanya tentang kebahagiaan semata, tetapi tentang komitmen dan ketulusan. Adrian, aku tahu aku punya ketakutan, dan aku tak bisa terus menghindarinya. Aku takut terluka lagi. Aku takut cinta ini tak akan bertahan. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tak bisa hidup tanpa cinta yang sejati, dan kamu memberi itu padaku. Adrian menarik Saraswati ke dalam pelukannya. Aku akan selalu ada untukmu. Aku tak akan pernah pergi. Kita bersama dalam hal ini, Saraswati. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berjuang. Malam itu, mereka kembali bersatu, bukan hanya tubuh mereka, tetapi hati dan jiwa mereka. Ada kesadaran dalam diri Saraswati bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Itu adalah cinta yang tumbuh dari kepercayaan, pengertian, dan saling mendukung. Meskipun masa depan penuh dengan ketidakpastian, mereka tahu bahwa mereka akan melewati segala rintangan bersama. Cinta mereka, yang awalnya penuh dengan ketakutan dan keraguan, kini menjadi fondasi yang kokoh, tak tergoyahkan oleh waktu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Saraswati belajar untuk tidak lagi takut membuka hatinya, dan Adrian, dengan ketulusannya, selalu ada di sana untuk membimbing dan mencintainya. Mereka berdua tahu bahwa cinta bukan hanya tentang keinginan atau gairah yang sementara, tetapi tentang komitmen yang mendalam, kesabaran, dan kesiapan untuk menghadapi segala sesuatu yang datang bersama. Pada akhirnya, Saraswati menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar kehilangan dirinya. Ia hanya perlu menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang, keberanian untuk mencintai tanpa batas, untuk memberi dan menerima cinta tanpa rasa takut. Dan di sisi Adrian, ia menemukan cinta yang tulus, yang tak hanya bertahan melalui gairah, tetapi melalui kebersamaan yang terus tumbuh dan berkembang, bahkan di tengah segala tantangan yang ada. Mereka berdua tahu bahwa cinta sejati tidak pernah hanya tentang perasaan yang datang dan pergi, tetapi tentang komitmen, kepercayaan, dan kemampuan untuk terus berjalan bersama, apapun yang terjadi. Terima kasih sudah mengikuti kisah cinta yang tersembunyi di balik keanggunan seorang janda. Rahasia hatimu hingga akhir, teman-teman. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati kalian dan memberi banyak pelajaran. Terkadang, kita perlu berani mengambil risiko untuk membuka hati dan mencintai lagi. Cinta sejati memang tidak datang dengan mudah. Tapi jika kita berani mempercayai diri kita sendiri dan orang yang kita cintai, segalanya bisa terasa lebih berarti. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan sesaat, tetapi tentang komitmen, saling mendukung, dan belajar untuk saling menerima dengan segala kekurangan dan kelebihan. Jangan takut untuk mencintai, dan jangan takut untuk terbuka. Hidup ini terlalu singkat untuk terus ragu-ragu. Semoga kalian semua juga diberi kekuatan untuk menemukan cinta yang tulus dan bahagia, seperti yang dialami Saraswati dan Adrian. Terima kasih telah menonton celoteh tante kali ini. Semoga kalian mendapatkan hikmah dari cerita ini. Jangan lupa untuk selalu percaya pada diri kalian, dan selalu terbuka pada cinta yang sejati. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, beri like jika kalian suka dengan cerita ini, dan share ke teman-teman kalian yang perlu mendengar kisah ini. Pastikan juga untuk subscribe channel Celoteh Tante agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di Celoteh Tante berikutnya. Tetap semangat, dan semoga hari-hari kalian selalu penuh dengan cinta.